Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membagikan tips kepada kalian semua bagaimana cara membuat selai nanas yang gak membosankan karena kita gak harus ngaduk terus selama berjam-jam. Selain rasanya enak dan harum sekali, selai ini juga tahan lama ya, warnanya juga cantik. Langsung aja kita lihat videonya. Yang pertama, kita siapkan dulu nanasnya. Saya memakai 5 buah nanas yang ukuran sedang dan agak besar, dan pastikan nanasnya sudah matang. Dan ini saya belinya udah kupasan, jadi sebenarnya sayang matanya udah dibuang, tapi nggak apa-apa, ini buat contoh ya. Kupas nanas, tapi bonggolnya yang atas ini jangan dibuang semuanya, karena nanti bisa memudahkan kita di saat kita memarut, jadi bisa untuk pegangan. Terus matanya jangan dibuang karena ini manfaatnya banyak banget. Selain menambah wangi, juga menjadikan warna selai menjadi cantik dan tahan lama. Lanjut, kita kupas semua nanas sampai selesai ya. Saya memakai parutan yang untuk keju, biar hasil selainya lebih berserat. Sekarang kita bagi nanas menjadi 2. Dan tengahnya ini jangan dibuang ya, karena justru bagian tengah ini yang dapat memberikan tekstur yang bagus pada selai nanas. Lanjut, parut semua nanas sampai selesai. Dan untuk nanas yang dibuang matanya, selain sayang dagingnya banyak yang kebuang, juga nanti akan menyulitkan kita dalam memarut. Jadi ketika diparut itu nanasnya gampang patah ya, seperti ini. Setelah semua selesai, sekarang kita masak selai nanasnya. Dan total selai nanas yang udah diparut kurang lebih sekitar 2 kilo. Usahakan pakai teflon atau wajan anti lengket, karena lebih mudah, jadi kita nggak perlu ngaduk terus menerus ya. Di sini sudah saya siapkan setengah sendok teh cengkeh atau sekitar 10-12 cengkeh, 5 potong kayu manis. Bagi yang nggak suka cengkeh dan kayu manis bisa di skip ya, tapi ini juga bisa menambah aroma. Aduk-aduk. Dan ini kita menggunakan api besar dulu. Setelah udah mulai mendidih, sekarang kita aduk bentar dan tutup teflonnya. Ganti menjadi api sedang. Setelah itu bisa kita tinggal untuk ngurusi pekerjaan yang lain. Jadi ini diaduk sesekali aja. Ini udah agak surut dan saya aduk. Setelah itu kita tutup lagi dan bisa ditinggal lagi. Tunggu sampai benar-benar surut airnya ya.
Ini airnya masih ada, jadi kita tutup lagi bentar. Tunggu sampai benar-benar surut. Nah, kalau udah surut begini, tidak ada air, sekarang kita aduk bentar. Dan masukkan 700 gram gula pasir, tapi kalau kalian yang suka manis, ini bisa ditambah. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Sekarang selainya berair lagi ya, karena dari gula yang sudah mencair. Dan sekarang selainya udah nggak bisa ditinggal terlalu lama lagi, jadi harus sering diaduk-aduk ya. Nah, kalau air selainya udah menyusut seperti ini, kita aduk terus sampai airnya benar-benar menyusut. Ini udah mulai mateng ya selainya, jadi udah mulai mengental. Nah, ini udah mulai mateng, airnya udah habis, kelihatan banget warnanya cantik sekali. Setelah itu kita matikan api kompor dan tunggu dingin dulu ya. Baru kita masukkan ke dalam wadah seperti ini atau sejenisnya yang bertutup. Dan total berat bersih selai setelah matang kurang lebih 1,5 kg. Banyak banget. Dan rasa selainya itu enak, baunya harum sekali. Kalau kalian penasaran, kalian harus coba. Ini beneran selainya enak. Dan pastinya kita nggak capek karena harus mengaduk selama berjam-jam. Setelah itu tinggal kita simpan deh ke dalam kulkas, dan selai siap digunakan kapan aja. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.